Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini kita merayakan Hari Raya semua orang kudus. Kita tahu bahwa gereja Katolik itu terdiri atas 3 kumpulan, yaitu mereka yang sudah berjaya dalam kerajaan surga, mereka yang sedang berziarah di bumi, dan mereka yang masih menderita. Nah, kali ini kita berbicara atau merayakan atau bersuka cita atas banyaknya atau tak terbilangnya orang-orang yang telah mencuci pakaiannya dengan darah Yesus dan darah kemartiran mereka, sehingga mereka saat ini bersuka cita dan memuji. Tak terbilang banyaknya mereka. Kita hanya mengenal daftar orang-orang kudus yang telah ditetapkan gereja, tapi ada begitu banyak orang kudus yang belum didaftar secara resmi. Tetapi kita tahu melalui cara hidup dan melalui iman, harapan dan kasih mereka, Tuhan memantaskan dan melayakkan mereka untuk masuk dalam perjamuan kudus di surga. Nah, kita semua sedang berziarah menuju ke sana. Anda, saya, kita ini gereja musafir, gereja yang sedang berjuang, gereja yang berjalan menuju ke tanah terjanji Yerusalem, surga yang baru bagi kita, Yerusalem yang baru bagi kita. Akan tetapi para saudara, untuk sampai ke sana kita harus memerlukan perjuangan, kita harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Tetapi Yesus telah memberikan bagi kita potret kehidupannya yang kemudian disarikan dalam jalan kebahagiaan. Matius 5 ayat 1-12 hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa jalan menuju kepada kekudusan itu sesungguhnya telah dirintis oleh Tuhan sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa khotbah di bukit atau sabda bahagia merupakan potret kehidupan Yesus sendiri. Ungkapan berbahagialah mau menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sedang berada pada situasi yang khusus, situasi yang istimewa. Bukan hanya sebagai sebuah perasaan sentimental belaka, tapi mau menunjukkan bahwa kita sedang masuk dalam suatu suasana yang istimewa, yaitu suasana bahagia. Yang bukan hanya soal sentimen belaka. Karena nanti arti yang kedua, bahwa kita menjadi berbahagia karena apa? Karena kita sudah mengambil sebuah keputusan. Jadi kebahagiaan yang dimaksud di sini seperti misalnya profisiat, selamat. Anda telah lulus atau Anda telah menempuh perjalanan ini. Nah, orang yang berbahagia di jalan Tuhan, mereka yang telah memutuskan untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan kepada orang ini Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Ada banyak jalan yang ditawarkan dalam sabda bahagia ini. Berbahagialah mereka yang miskin dalam roh, yang mengandalkan atau menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, yang tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan kekuatan Allah, yang murah hati, yang lapar dan haus akan keadilan, yang dimana kebenaran, keadilan menjadi kebutuhan utamanya, kebutuhannya yang ia rindu-rindukan. Berbahagia yang dianiaya demi kerajaan Allah. Nah, memang jalan ini tidak mudah, jalan ini memang sulit. Tetapi Yesus telah menetapkan patron atau standar yang tinggi untuk maju atau untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita lalu ingat bahwa berjuanglah melalui jalan yang sempit untuk masuk dalam kerajaan surga. Di tempat lain Yesus pernah berkata ini, mau mengatakan bahwa sifat pencobaan itu, sifat perjalanan itu tidaklah mudah. Nah, memang untuk mencapai orang yang miskin tadi, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang lemah lembut, orang yang suci hatinya, bukan sebuah perjalanan yang cepat. Dia lebih sebagai sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan maraton. Harus jatuh dan bangun, harus kemudian kita belajar untuk mengatakan tidak kepada
hanya untuk kepentingan atau kesenangan diri kita semata. Para saudara, kita rupanya dipanggil untuk menjadi kudus. Menjadi kudus itu sederhananya artinya menjadi khusus. Berarti khusus itu dipisahkan dari yang lain, dibedakan dari yang lain. Ketika kita berkata, Bapa dikuduskanlah namamu, berarti Bapa harus berbeda dengan yang lain. Bapa harus berbeda dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan pangkat, dengan kehormatan dunia. Semoga Allah berbeda dari itu semua. Nah, kita juga dikuduskan, dikhususkan, disendirikan, dijauhkan. Ya, semoga kita berbeda dari hal-hal duniawi dan dekat dengan hal-hal surgawi. Nah, maka semudah mengatakan itu, tapi kemudian tidak semudah itu. Lalu itu semua dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu teladan para kudus ini yang telah mengikuti Yesus berhasil memberikan kepada kita sebuah contoh, sebuah pendahuluan yang memberi kepada kita tentang bagaimana untuk sampai ke sana. Semoga kita sadar akan panggilan kita untuk mencapai kekudusan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.